saatnya Polri berbenah diri, ya. Mengapa rakyat menjadi apatis dengan hal tersebut? Karena mohon maaf, kami diperiksa ini dalam kerangka kondisi yang tidak bisa ditolak, bahwa polisi ini masih orangnya Pak Jokowi, ya, bahwa sejarah membuktikan ada banyak rekayasa yang terjadi sayangnya oleh Polri yang kita cintai ini. Nah, kami berharap di ulang tahun yang ke-79 itu insya Allah pelan-pelan, ya, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, hal ini akan pelan-pelan tidak ada. Nah, tapi dengan naiknya penyelidikan menjadi penyidikan agak memberikan perasaan yang luar biasa bagi kami. Kami mengatakan bahwa sesungguhnya mantan presiden itu, ya, mantan presiden itu kalau diibaratkan sebagai raja, the king can do wrong, ya, bisa saja berbuat salah, karena mereka bukan nabi, dia bukan malaikat, dia bukan orang super, dia hanya eksekutor mandat rakyat. Jadi mungkin saja salah. Nah, oleh karena dia salah, kita harus koreksi, ya, apalagi ini dalam rangka mendapatkan kekuasaan itu, bagaimana alat-alat yang dia lakukan itu dahulu, apakah sudah benar atau ternyata melanggar aturan. Ini yang kami lakukan, ya, TPUA bersama para saksi kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rizmon Hasihlan Siadipar, Dr. Tipa Ziatiasuma, yang tiga-tiganya adalah saksi kami, dan kami adalah pelapor Dumas yang tidak pernah naik menjadi suatu laporan itu setelah berjuang untuk bangsa ini. Jika kami yang berjuang ini, ya, Anda anggap sebagai pelanggar hukum, lalu siapa Anda yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut? Ya, saya ingin mengatakan, ya, gin mah zonder, framtur tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulai dengan mengucap terima kasih, ya, kepada semua jurnalis. Ini sesuatu yang amazing menurut saya. Kami yang berjuang hampir 3,5 tahun ini, sebenarnya ini pemandangan yang luar biasa. Tidak pernah ada jurnalis dari media mainstream yang meliput kami. Ya, baru kali ini. Biasanya perjuangan kami hanya dibantu oleh YouTuber perjuangan. Ya, pada hari ini siapa sangka media mainstream ada di depan kami. Sekali lagi kami berterima kasih. Yang kedua, kami ingin mengatakan tidak ada satu pasal pun yang menyikapi penyelidikan yang naik menjadi penyidikan ini. Saya ingin mengatakan tidak ada satu pasal pun di Republik ini yang memperkenankan menghukum, ya, orang yang memegang perintah undang-undang terhadap penegakan hukum oleh bangsa Indonesia, ya, yang diperbolehkan untuk menghukum rakyatnya sendiri. Tidak ada, ya. Karena itu anggapan bahwa kekuasaan selalu benar itu adalah suatu kesalahan. Saya ingin mengatakan bahwa sudah waktunya Polri berbenah diri, ya. Mengapa rakyat menjadi apatis dengan hal tersebut? Karena mohon maaf, kami diperiksa ini dalam kerangka kondisi yang tidak bisa ditolak, bahwa polisi ini masih orangnya Pak Jokowi, ya, bahwa sejarah membuktikan ada banyak rekayasa yang terjadi sayangnya oleh Polri yang kita cintai ini. Nah, kami berharap di ulang tahun yang ke-79 itu insya Allah pelan-pelan, ya, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, hal ini akan pelan-pelan tidak ada. Nah, tapi dengan naiknya penyelidikan menjadi penyidikan agak memberikan perasaan yang luar biasa bagi kami. Kami mengatakan bahwa sesungguhnya mantan presiden itu, ya, mantan presiden itu kalau diibaratkan sebagai raja, the king can do wrong, ya, bisa saja berbuat salah, karena mereka bukan nabi, dia bukan malaikat, dia bukan orang super, dia hanya eksekutor mandat rakyat. Jadi mungkin saja salah. Nah, oleh karena dia salah, kita harus koreksi, ya, apalagi ini dalam rangka mendapatkan kekuasaan itu, bagaimana alat-alat yang dia lakukan itu dahulu, apakah sudah benar atau ternyata melanggar aturan. Ini yang kami lakukan, ya, TPUA bersama para saksi kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rizmon Hasihlan Siadipar, Dr. Tipa Ziatiasuma, yang tiga-tiganya adalah saksi kami, dan kami adalah pelapor Dumas yang tidak pernah naik menjadi suatu laporan itu telah berjuang untuk bangsa ini. Jika kami yang berjuang ini, ya, Anda anggap sebagai pelanggar hukum, lalu siapa Anda yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut? Ya, saya ingin mengatakan, ya, gin mah zonder, framtur tidak ada satu orang pun yang lepas daripada tanggung jawab. Nah, oleh karena itu datanglah untuk memenuhi tanggung jawab ini, ya, karena kami sudah melaksanakan. Anda yang melaporkan harus tahu apa yang Anda laporkan dan bertanggung jawablah terhadap laporan Anda, ya. Kami tidak pernah takut karena kami berbasis kepada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya kira demikian saja. Satu hal kepada aparat, kami berharap jangan Anda berdiri terdepan untuk menjadi martil memukul rakyat. Demikian, terima kasih.
Betul, Pak Petrus. Pak Petrus? Pak koordinator. Ya. Oper posisi kan. Itu tuh Baik, jadi kabel-kabelnya menambahkan sedikit kabelnya itu kabel keinjek. bagian dari substansi yang lain sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi yang penting dari kehadiran kami hari ini di Polda Metro Jaya ini, pertama mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kusnudin tadi, yaitu minta gelar khusus dan juga meminta supaya Jokowi diperiksa di Polda Metro Jaya. Karena kita tahu selama ini pelayanan Polri terhadap orang-orang yang spesial itu ada perlakuan khusus. Padahal Polri ini sudah luar biasa, gaji sudah dinaikkan, gedung mewah, hidup makmur, tapi kelakuan mereka belum berubah. Apalagi ketika berhadapan dalam perkara yang menyangkut orang kuat dan orang lemah. Jadi dalam kasus ini kami meminta Polri harus jelaskan kepada publik tanggal berapa Jokowi dipanggil sebagai saksi korban. Dia yang menjadi orang pertama harus menjelaskan apa yang dia rasakan, terutama mengenai di mana letak nama baik dia merasa dicemarkan. Karena sesungguhnya nama baik dia yang dia maksudkan itu terletak di dalam ijazah itu sendiri. Karena itu jauh-jauh hari mestinya ijazah itu sudah disita oleh penyelidik. Karena ketika melapor ke Polda Metro Jaya, Jokowi disebut-sebut membawa ijazahnya dan memperlihatkan. Tapi kenapa penyelidik tidak menyita? Siapa bilang penyelidik tidak punya wewenang menyita? Pasal 5 KUHP menyatakan penyelidik berhak memeriksa orang dan menyita dokumen. Nah sekarang sudah masuk penyidikan, mestinya upaya paksa itu dilakukan. Apalagi sekarang muncul berbagai informasi termasuk dari Profesor Sofyan Effendi yang secara rileks, ya, dalam keadaan santai, tenang, pikiran jernih menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu disebut-sebut palsu oleh seorang mantan rektor. Harusnya polisi segera melakukan tindakan kepolisian mengamankan ijazah itu, karena bisa saja ijazah itu kemudian dikatakan hilang atau terbakar atau dicuri orang. Lalu bagaimana membuktikan soal ijazah itu palsu atau tidak, sah atau tidak? Mungkin dia asli, tetapi ada nomenklatur lain bahwa aspal asli tapi palsu. Jadi pembuktiannya tidak cukup hanya dengan puslapor. Pemeriksaan secara laboratoris di Bareskrim itu hanya menyatakan dia identik, tapi identik dengan yang mana tidak jelas. Jadi harusnya proses di Bareskrim Polri itu harus masuk sampai pengadilan untuk menentukan ijazah itu sah atau tidak. Bukan di tahap penyelidikan lalu dihentikan. Ini yang kita bilang perlakuan Polri terhadap pelayanan keadilan terhadap masyarakat itu masih diskriminatif. Jokowi terlalu mendapat pelayanan yang berlebihan. Bawa ijazah ke Bareskrim hanya diperlihatkan sebentar terus bawa pulang lagi. Sementara di sini sudah masuk penyidikan, barang bukti ijazah yang merupakan benda yang langsung berhubungan dengan nama baik dia sampai sekarang belum pernah ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Jadi itulah yang membuat kami hari ini datang, ya, menyampaikan polisi harus jelaskan orang pertama pada kesempatan pertama di awal penyidikan kapan Jokowi diperiksa. Masyarakat menunggu karena Polri sendiri sudah mengakui bahwa perkara ini adalah perkara dengan perhatian masyarakat yang sangat luas, bersifat nasional. Jadi masyarakat harus tahu, harus terbuka. Sekedar menyatakan bahwa tanggal sekian kami panggil Jokowi sebagai saksi korban untuk pertama kali dia didengar dan diperiksa. Bukan dia bercerita lalu sedikit-sedikit terus mau pulang ijazah. Tidak bisa begitu. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baru aja kita dengar dari beberapa prinsipal kita, ada Pak Roy Suryo, ada Ibu Kurnia, ada Pak Rizal Fadila. Tentunya masalah ijazah palsu ini ikut terlapor ya. Nanti saya bicara sedikit. Boleh. Jadi masalah ijazah palsu ini sekarang ini sudah merentet kemana-mana. Jadi dalam arti
tidak yang terimbas daripada kena gelombang dari ijazah palsu ini sekarang sudah kemana-mana. Jadi termasuk juga yang disampaikan tadi termasuk juga terhadap Profesor Sofyan Effendi yang mantan rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 yang menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan sesantai-santainya kalau dia sebagai rektor 5 tahun memegang Universitas Gadjah Mada, setelah dia melihat, dia memeriksa, tidak mungkin kalau Saudara Joko Widodo itu mempunyai ijazah palsu, ijazah asli Gadjah Mada. Sehingga dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kalau masalah ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini tidak hanya ditujukan kepada Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah merembet kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.